Pancasila itu adalah Volkslied gaat vervolgens de rood-witte vlag in top. Daar de zon heet brandt, het zoete fruit, de rijpe durian. Kronjo-muziek en zachte gamelan, het warme land waar ik zoveel van hou. Ik zing dit lied zo graag alleen voor jou, omdat ik dan... 15 Agustus 1945, Jepang menyatakan menyerah kepada sekutu. Kekalahan itu terjadi setelah Amerika Serikat menjatuhkan bom atom di sekitar Hiroshima dan Nagasaki. Kabar tersebut segera terdengar oleh para pemuda di Indonesia. Mereka sadar, inilah saat yang tepat untuk merdeka. Lihat kita ini bom. Permisi. Astaga, lihat berita ini, Bu. Berita ini bilang kalau Jepang telah kalah dalam perang. Ini adalah kesempatan kita untuk merdeka. Ya, ini adalah kesempatan. Kalau kita menunggu lebih lama lagi, maka kesempatan kita akan hilang. Tetapi tetap kita harus berbicara dengan Bung dan Tapi bagaimana caranya? Kita datangi saja rumah. Ini bagus. Ya sudah, kalau begitu, mari kita segera berangkat agar tentara Jepang tidak memanggil. Para pemuda ingin proklamasi segera dilakukan tanpa campur tangan Jepang. Karena itu, Soekarno dan Muhammad Hatta dibawa ke Rengas Dengklok untuk mendesak proklamasi kemerdekaan. Banget sih, tanggal sebulan bikin apa coba sibuk-sibuk gini. Ini lagi jam 4 subuh jam 2 enggak buat. Lihat di berita, Bu, bahwa Jepang telah menyerah. Ini adalah sebuah kesempatan. Bagaimana dengan golongan tua? Ada apa, Bu? Kenapa kalian semua di sini? Ini pemuda-pemuda tiba-tiba datang ke sini subuh-subuh. Sudah, ayo ikut kami. 16 Agustus 1945, para tokoh bangsa berkumpul di rumah Tadashi Maeda. Dalam suasana hening dan penuh tanggung jawab, lahirlah teks proklamasi. Meskipun singkat, namun memiliki makna sebagai tanda Indonesia siap merdeka. Bung, Indonesia tidak bisa begini terus. Kita harus segera menyusun proklamasi. Tuh, Saya akan tulis hari ini. dan proklamasi harus bisa ditulis secara singkat, tapi juga jelas. Kamu ada ide, Bung? jika saya boleh mengusulkan, Bentar, saya tulis dulu. kalimat pertama berisi kami bangsa Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaan Indonesia. Dan tambahkan bahwa pemindahan kekuasaan dilakukan secepat-cepatnya. Bagaimana, Bu, proklamasi kita? Sudah selesai. Lalu siapa yang akan menandatangani? Kau saja, Bu. Kok saya? Saya tidak pantas untuk tanda Kau tangan. pemimpin kita, Bu. Tanda tangan saja. Bagaimana kalau kamu saja, Bu? Saya punya usul. Yang menandatangani teks proklamasi cukup Bung Karno dan Bung Hatta saja atas nama bangsa Indonesia. Bagaimana? Baiklah. Sudah selesai, Bu. Di sini siapa yang bersedia buat ketik ini? Saya bersedia. Kamu bersedia? Ya. Oke. Besok bisa selesai? Baik, ini akan saya ketik agar bisa dibacakan besok pagi. Oke. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Menjelang proklamasi, Fatmawati dengan penuh ketulusan menjahit bendera merah putih, dengan harapan lahirnya kemerdekaan. Akhirnya bendera siap dikibarkan. Keesokan paginya, 17 Agustus 1945, rakyat berkumpul dengan hati yang berdebar. Di hadapan mereka, Soekarno membacakan teks proklamasi.
kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Setelah proklamasi dibacakan, berita kemerdekaan segera disebarkan ke seluruh negeri. Melalui berbagai cara, rakyat mulai mengetahui bahwa Indonesia telah merdeka. Akhirnya pembacaan teks proklamasi hari ini bisa berjalan dengan lancar, Bung. Ya, alhamdulillah sangat lancar. Permisi, Bung Karno dan Bung Hatta. Saya selaku wartawan ingin meminta izin untuk menyebarkan berita mengenai proklamasi kita kepada rakyat Indonesia. Saya juga akan menyebarkan melalui radio. Apakah diperbolehkan? Diperboleh, sangat diboleh. Terima kasih Bung Karno dan Bung Hatta. Terima kasih, Bung.